Ya, assalamualaikum. Ya, Oke, ini materi pertama kita terkait dengan pengertian dan ruang lingkup dari sosiologi politik ya. Nah, ini direkam nanti akan kita masukkan ke dalam YouTube agar dapat diulas kembali dan kawan-kawan yang tidak bisa menonton atau mengikuti materi di Zoom bisa mengulas di eh, YouTube ya agar bisa mengikuti perkuliahan. Nah, di sini kita lihat dulu definisi sosiologi ya. Sosiologi itu berasal dari bahasa Latin yaitu sosios dan logos. Ya, sosios artinya masyarakat, logos itu ilmu. Jadi sosiologi itu adalah ilmu tentang masyarakat. Nah, ini buku paling populer itu punya Surjono Sukanto ya. Ini sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, ya, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah sosial. Kemudian ada Rocek dan Warren juga menyebutkan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan kelompok-kelompok. Nah ini ya, jadi dia hubungan manusia dan kelompok. Kemudian Pitirin Sorokin juga menyebut sosiologi itu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial seperti gejala ekonomi, agama, antar keluarga, moral, hukum, ekonomi, gerakan masyarakat, dan politik. Ini juga ada William Ogburn dan Men Nimkov menyebutkan sosiologi itu penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasil interaksi sosial itu yaitu organisasi sosial. Nah, kemudian juga ada juga Emil Durkheim ya. Ini terkenal sekali ya, Emil Durkheim ini. Teori-teori hukum juga pakai Emil Durkheim. Dia menyebut sosiologi itu mempelajari fakta sosial yang berisikan tindakan, berpikir, merasakan, dan mengendalikan individu seperti hukum, moral, kepercayaan, adat istiadat, dan cara berpakaian. Ada juga di sini Max Weber menjelaskan bahwa sosiologi itu ilmu yang memahami tindakan sosial dengan tujuan mendapatkan penjelasan tentang kausalitas ya, sebab akibat. Ini juga ada Stephen Sanderson mempelajari hakikat, pola pikir tindak manusia. Ada juga Selo Sumarjan dan Sulaiman. Disebut sosiologi itu ilmu mempelajari struktur sosial dan proses sosial. Termasuk juga perubahan sosial ya. Ini dapat disimpulkan dari semua teori-teori sosial tadi, dikatakan sosiologi itu ilmu yang memahami dan mempelajari seluruh kehidupan masyarakat, termasuk struktur sosial, ya, proses sosial, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Nah ini ya, nanti kawan-kawan kalau UTS dan tugas itu nanti jangan lupa apa itu definisi sosiologi. Kemudian kita bicara politik sekarang. Setelah sosiologi kita bicara politik. Secara etimologi, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti negara, kota. Nah, orang yang mendiami polis disebut politis, yang berarti warga negara. Politikus berarti keluarga negaraan, sehingga muncul nama politik teknik, pemahiran politik, ya, atau teknik politik. Ada juga arts politik, ya, pemahiran tentang soal kenegaraan. Kemudian ada politik epitisme, yaitu ilmu politik.
Nah, di sini juga Mariam Budiarjo menyebut politik adalah berbagai macam kegiatan yang terjadi di suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada Roger F. Soltu. Politik itu ilmu mempelajari tentang negara, tujuan negara, lembaga negara, hubungan antar negara dengan warga negara, hubungan antar negara dengan negara lain. Ini definisinya Roger ini sama seperti definisi ilmu negara ya. Kemudian G. Behrens menyebut ilmu politik itu mempelajari kehidupan negara, di mana kehidupan negara merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ada Harold D. Laswell dan Kaplan menyebut politik itu mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Nah, ini kalau dalam tata negara, politik itu memang untuk membentuk dan membagi kekuasaan. Ada Robson, politik itu mempelajari kekuasaan masyarakat mengenai hakikat, dasar, proses, lingkup, dan hasilnya. Deliar Nur menyebut politik memusatkan perhatiannya pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kemudian Osip Plehtim, ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan negara yang merupakan organisasi kekuasaan beserta sifat dan tujuan dari gejala kekuasaan yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi negara. Ramlan Surbakti menyebutkan politik adalah interaksi antar pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan pelaksanaan keputusan ya untuk kebaikan bersama di wilayah tertentu. Nah, ini artinya di sini definisi sosiologi politik bisa dibaca ya sebagai studi tentang negara. Pertama, negara bangsa yang mengacu pada masyarakat. Yang kedua, itu negara pemerintah yang mengacu pada penguasa dan pemimpin dari masyarakat. Nah, ini ya, studi tentang negara sosiologi politik ini. Kemudian sosiologi politik juga tentang studi kekuasaan. Dikatakan Leon Daguid muncul perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah. Nah, ini dibagi dua di sini ya. Sejarah perkembangan sosiologi politik ini ada Karl Marx dan Max Weber ya. Karl Marx 18 sampai 83, Max Weber 1864 sampai 1920. Ini kita masih zaman penjajahan ya. Karl Marx menyebut konflik material dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang saling bertentangan, yang pada akhirnya menghancurkan sistem kapitalisme dan penciptaan satu masyarakat tanpa kelas. Nah, ini ya, sosiologi politik ini dikatakan kekuatan ekonomi untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Memang teori Karl Marx-nya terkenal sekali, teori ekonominya ya. Teori kapitalis. Kemudian Max Weber juga menyebut strata sosial tidak hanya berlandaskan pada kelas individu saja, tapi juga status posisi sosial masyarakat atau posisi individu dalam struktur kekuasaan di tengah masyarakat. Nah, artinya semua bisa saling tumpang tindih. Nah, ini perkembangan sosiologi politik ya. Jadi semua manusia itu punya posisi sosial sebenarnya. Posisi individu dalam struktur kekuasaan. Nah, itu terkait dengan sejarah perkembangan sosiologi politik dalam materi pendahuluan.
Sampai sini